Kita sudah menerapkan fungsionalitas di bagian home untuk list artikel. Di sini memang perlu ada beberapa perubahan dan perbaikan seperti judul website, kemudian bannernya, background banner juga belum muncul. Tapi sebelum itu semua, kita akan menambahkan template detail dulu ya. Karena di bagian template detail ini masih belum benar. Kita akan tambahkan template untuk bagian view detail. Nah, sebelumnya saya akan mengedit dulu link untuk detail artikel. Nah, berarti pada bagian href ini untuk judul artikel kita ganti URL-nya menjadi site URL dalam kurung URI-nya blog/detail/ kita gabungkan dengan konten blog URL seperti ini. Oke, sekarang sudah mengarah ke URL yang tepat. Konten detail artikelnya juga sudah muncul. Tinggal kita tambahkan template yang serupa untuk artikel detail. Nah, artikel detail ini ada di template file post.html. Kita akan buka saja. Saya akan drag ke sini. Nah, kemudian karena bagian header dan footer juga sudah sama ya. Headernya ada aset seperti ini dan footernya pun sama. Nah, kita hanya perlu mengambil bagian tengahnya saja. Navigation juga sama kan? Kontennya juga sama, page header sama. Nah, kita bisa menggunakan bagian yang sama tadi supaya tidak dibuat secara berulang. Kenapa? Kalau dibuat secara berulang nanti ketika salah satu harus diganti, yang lain juga harus diganti dan itu tidak efisien. Nah, di konsep templating kita mengenal istilah seperti partial atau shared ya. Artinya bagian-bagian dari template yang tidak banyak berubah atau digunakan oleh banyak halaman itu bisa kita pisahkan ke file terpisah. Nah, kita juga akan memisahkan bagian header dan footer ya dari template yang sudah kita gunakan agar kita tidak perlu menggunakannya berulang kali. Berarti saya akan membuat folder dengan nama partial. Ya, kamu boleh membuat view-nya langsung di sini boleh, tapi saya akan memisahkannya di dalam folder partial. Kemudian di dalam folder ini saya akan membuat file dengan nama header.php dan juga footer.php. Nah, saya akan memisahkan dulu bagian header dan footer dari template blog yang sudah kita pasang tadi. Kita akan cut mulai dari doc tab pertama sampai navigation. Ya. Sampai navbar saya akan cut. Kemudian saya pindahkan ke bagian header. Ya. Tinggal pindahkan saja. Kemudian di bagian footer pun berarti mulai dari tag footer buka sampai tag tutup HTML saya cut juga dan saya pindahkan ke bagian file footer.php. Kemudian save. Sudah sesederhana itu. Sisanya tinggal kita panggil header dan footer ini di bagian paling atas dan bagian paling bawah dari template. Nah, di PHP natif kita mengenal kata kunci atau fungsi include ya untuk mengembed satu file ke dalam file yang lain. Di Coordinator kita bisa menggunakan this load view sama seperti halnya pada saat kita memanggil dari controller. Kita gunakan this load view. Kita panggil file header dan footer. Nah, karena file header dan footer ini ada di dalam folder partial, berarti kita panggil dulu nama foldernya. partial/header. Selesai. Nah, kita panggil ya. Sudah muncul ya headernya, tidak ada perubahan sama sekali. Yang footernya juga, ini footer belum saya tambahkan. Kita akan tambahkan di bagian paling bawah. Saya copy dari header dan saya ganti menjadi footer. Sekarang header dan footer sudah berada di file tersendiri, sehingga pada saat kita hendak membuat halaman lain, kita tinggal memanggil sama persis seperti saat kita memanggil header dan footer di bagian view blog ini. Sekarang kita akan buka view detail. Nah, kita pasang bagian headernya seperti di bagian home tadi. Ini header dan di bagian paling bawah kita pasang juga footernya. Oke, sehingga sekarang bila kita lihat link detail artikel, nah dia sudah muncul.
sebenarnya ya, sudah muncul menu dan judulnya, cuma karena URL-nya masih salah sehingga dia asetnya tidak muncul. Bila kita lihat errornya, katanya jQuery-nya tidak dapat dipanggil. Nah, kenapa tidak muncul? Tadi di halaman home kita punya URL localhost/myapp, sehingga semua aset yang ada di dalamnya pada saat kita panggil, contohnya ini aset vendor bootstrap CSS bootstrap pin CSS, ini untuk CSS-nya, ini relatif dari URL dan dia muncul karena kita hanya memanggil domain localhost/myapp. Tapi bila kita panggil dengan URL lain, misalnya index.php, ya, kemudian blog index, nah dia tidak muncul. Kenapa? Karena ini ibaratnya kita memanggil aset mulai dari URL ini, blog index /asset/vendor. Nah, jadinya tidak tepat karena kita memanggilnya dari relatif URL yang sedang aktif. Nah, untuk selalu menghindari permasalahan serupa seperti ini, kamu pastikan selalu menggunakan set URL untuk link dan base URL untuk aset. Nah, di sini kita menggunakan relative path untuk file-file aset. Dan ini akan bermasalah ketika kita membuka dari halaman selain root, karena path-nya jadi tidak dimulai dari domain, gitu ya. Nah, di sini kita harus menambahkan base URL. Kita akan echo dan kita panggil fungsi base URL. Nah, fungsi base URL ini akan mengembalikan domain dari aplikasi kita, sehingga URL asetnya tidak relatif lagi tetapi absolut dari domain, gitu ya. Nah, titik slash-nya kita hapus seperti ini, sehingga bila kita lihat di view resource, URL-nya sekarang absolut mulai dari domain localhost myapp asset vendor bootstrap CSS bootstrap min. Seperti itu ya. Sama halnya seperti kita ketika hendak membuat URL, pastikan selalu membuat URL dengan menggunakan set URL. Nah, adapun untuk membuat URL path dari aset, gunakan base URL. Bedanya apa set URL dan base URL? Kalau set URL dia akan menambahkan index.php di bagian akhir domain, sedangkan base URL dia hanya akan menampilkan domainnya saja tanpa menambahkan index.php. Kita tahu aset ini kan file, dan file tidak dimulai dari index.php pemanggilannya, gitu ya. Jadi untuk aset gunakan base URL. Lakukan hal yang sama untuk aset-aset yang lain pada halaman website kita. Ini header, saya save, dan footer pun sama. Saya akan ganti dengan base URL. Oke. Sekarang seharusnya sudah muncul sesuai dengan harapan. Oke. Bila saya klik detail artikel, nah, template-nya sudah muncul ya. Template detail artikel sudah muncul, hanya saja tampilannya kurang enak karena kita belum mendandani. Kita belum menyesuaikan dengan template bawaan dari CleanBlog. Kita buka post.html dari CleanBlog dan kita copy. Tadi kita ingat header kita mulai dari doctype sampai navigation, berarti mulai dari header sampai konten kita harus pindahkan ke view dari detail.php ini. Nah, ini saya copy mulai dari header ya, tag header sampai artikel. Saya pindahkan ke bagian detail.php. Setelah include header seperti ini. Nah, di sini kita punya H1 untuk judul dan kontennya. Nah, H1 ini kita pindahkan saja ke bagian header dari template. Nah, ini judul kita kan H1. Kita pindahkan ke sini. Sisanya H2 untuk sub judul, kalau perlu silakan, kalau tidak kita hapus saja. Begitu pula untuk metanya. Post by-nya saya hapus. Kita ganti dengan tanggal ya. Post on. Saya gunakan blog date. Oke, ini bagian header. Ini judulnya, ini adalah tanggalnya. Kemudian untuk kontennya, ini dummy kan. Nah, konten yang aslinya kita akan copy kodenya dari yang paling bawah. Kita tinggal cut saja. Dan bagian artikel ini,
kontennya kita hapus. Nah, ini ada kontainer row dan call, berarti semua yang ada di dalam call ini kita hapus. Dan kita ganti dengan konten punya kita sendiri. Oke, saya akan salin blog kontennya di sini. Selesai. Oke, templating sepertinya selesai. Kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini artikel pertama sudah selesai. Coba kita buka artikel yang lain. Artikel pembaharuan. Oke, selesai. Satu lagi, artikel terakhir. Oke, templating sudah selesai. Sisanya kita tinggal mendandani bagian-bagian kecil seperti judul. Nah, untuk judul kita tinggal ganti saja di bagian header. Title-nya kita ganti dengan website kita sendiri. Website Tony Haryanto misalkan. Kemudian judul di header, di navigation saya akan ganti juga Tony Haryanto. Kamu bisa menggunakan namamu sendiri. Oke. Clean blog saya akan ganti karena clean blog ini merupakan tag header yang ada di blog. Saya akan ganti judulnya menjadi selamat datang. Ini saya akan hapus saja. Seperti itu ya. Tapi kurang bagus sepertinya. Saya akan tambahkan di sini. Website diary Tony Haryanto. Oke, ini untuk home. Linknya jangan lupa, kalau kita klik ini masih ke arah index.html, which is masih salah. Berarti di bagian header kita ganti URL-nya. Yang tadinya index.html kita ganti dengan site URL dalam kurung slash ya, atau kosongkan saja. Dia akan mengarahkan ke domain utama. Oke. Begitu pula untuk bagian menu home. Ini kita punya menu home masih mengarah ke slash, tadi kurang tepat. Kita akan ganti href-nya menjadi set URL juga. Sekarang sudah tepat. Dan terakhir, gambar banner kita akan kembalikan ke posisi gambar seperti bawaan default terlebih dahulu. Bawaan template ya. Di bagian header di home ini kita punya background. Nah, di sini kita tambahkan base URL. Karena ini juga aset, gambar ini juga aset. Kita tambahkan folder assets/img dan seterusnya. Oke, sekarang gambarnya keluar. Begitu pula untuk artikel, sementara kita akan gunakan gambar bawaan dari template ya. Nanti kita tambahkan juga di sini echo base URL assets. Oke. Begitu cara templating Bootstrap, terutama template yang udah ada di CodeIgniter. Mudah ya. Semua integrasi ada di view dan kita bisa memisahkan bagian header dan footer serta bagian lain yang berulang di dalam file-file view parsial seperti ini.